Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku UDF. Jadi di video kali ini aku mau berbagi resep gimana sih cara aku bikin salah satu cake lebaran yang paling spesial dan paling ditunggu-tunggu, yaitu kue salju. Ini beneran yang paling enak banget karena lembutnya dan lumer juga di mulut. Dan cara bikinnya tentunya gampang dengan bahan yang sederhana. So tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja langkah yang pertama. Di sini tambahkan 300 gram mentega. Di sini aku pakai si Maspalmia. Kemudian aku tambahkan sebanyak 40 gram gula halus. By the way, aku selalu pakai gula halus itu gula asli ataupun gula pasir yang aku blender. Nah, ini lanjut kita aduk pakai whisker seperti ini aja sampai creamy. Setelah itu tambahkan 2 kuning telur. Nah, di sini aku pakai ukuran yang sedang. Nah, kemudian aduk kembali menggunakan whisker seperti ini sampai telurnya tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigu, aku pakai protein rendah sebanyak 550 gram. Ini kita tambahkan secara bertahap. Nah, ini aku bakal lanjut pakai spatula aduknya karena udah mulai berat ya adonannya. Nah, ini kita lanjut aja sampai tepungnya habis dan si adonannya ini kalis. Gak harus kalis karena ini kita mau bikin cake, bukan mau bikin donat ya. Yang penting bisa kebentuk aja. Nah, selanjutnya ini aku lanjut pakai tangan karena udah mulai sulit juga, jadi aku uleni pakai tangan seperti ini. Nah, kira-kira kalau udah mulai bisa kebentuk seperti ini udah cukup. Selanjutnya, seperti biasa sebelum mencetak adonan, maka ini harus kita pipihkan terlebih dahulu. Di sini kalau misalnya teman-teman ngerasa kesulitan karena adonannya masih retak-retak, itu nggak masalah banget karena hasilnya tetap enak dan lembut banget. Nah, ini kita hentak-hentakan seperti ini sampai dianya padat gitu, adonannya padat. Setelah itu baru deh kita gunakan rolling pin untuk memipihkannya. Nah, ini retak-retak seperti ini, yang penting cukup atasnya atau bagian permukaannya mulus aja, itu udah bisa kita bentuk ya, udah bisa kita cetak. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau permukaannya udah mulus, selanjutnya kita langsung cetak. Nah, selanjutnya di sini aku pakai cetakan yang model banyak seperti ini. Nah, supaya hasilnya lebih cepat gitu, kerjanya juga lebih cepat. Nah, ini walaupun tadinya retak adonannya, setelah kita pipihkan ini tetap hasilnya cantik seperti ini ya, lihat. By the way, kalau menurut aku sih, aku lebih suka adonan yang tebal ataupun dia cookiesnya yang rada tebal gitu, supaya hasilnya lebih terasa gitu. Jadi kalau misalnya tipis-tipis banget, bakal rapuh gitu, jadi kayak kurang worth it banget lah. Nah, kira-kira seperti ini. Hasilnya tetap cantik dan hasil akhirnya itu tetap memuaskan banget. Jadi teman-teman wajib cobain resep ini di rumah dan bikin cake ini sekarang juga. Lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini contoh yang terlalu tipis. Ini aku nggak saranin sih, tapi ini optional banget. Kalau teman-teman suka yang tipis ataupun yang tebal, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini langsung aku masukin ke dalam oven. Nah, ini aku gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jadi selalu ini ya dipantengin supaya bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah, di sini aku lebih suka bawahnya itu yang
hampir-hampir keemasan atau kecoklatan tapi nggak sampai coklat. Nah, aku bakal tunjukin hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya waktu panggang itu tergantung masing-masing oven ya. Aku nggak bisa pastiin sih. Dan ini dia hasilnya. Nah, aku bakal tunjukin bagian bawahnya ini yang aku maksud nggak sampai kecoklatan. Ini warnanya keemasan. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan terlalu coklat ya. Dan selanjutnya ini aku tunggu sebentar, aku diamkan sebentar, kemudian aku masukin ke dalam gula. Ini di sini aku gula halus yang tadi aku bilang kayak yang pertama aku pakai gula pasir yang aku blender. Jadi bukan gula-gula icing sugar yang beli di pasaran ya. Nah, ini aku masukin dalam keadaan hangat. Kemudian aku gulir-gulirkan seperti ini. Nah, supaya hasil akhirnya lebih cantik lagi, di sini aku pakai kotak mika. Aku pakai yang bulat seperti ini dan aku susun si kue saljunya ini. Nah, ini untuk kepentingan fotografi ya, supaya hasil supaya lebih menarik gitu. Nah, ini dia hasil akhirnya. Ini beneran cantik. Selain cantik, rasanya juga mantep banget. Aku cobain di malam harinya, gulanya meresap dengan sempurna dan tentunya ini melekat dengan sempurna juga. Nah, aku bakal tunjukin ke teman-teman. Ini bagian dalamnya ini tetap lembut. Dengan bahan yang sederhana, ini hasilnya memuaskan banget. So, aku rekomendasiin video ini untuk teman-teman ikutin di rumah dan jadikan hari lebaran yang spesial. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share juga ke teman-temannya. Dan kalau teman-teman punya saran ataupun rekomendasi video apa yang bakal aku upload selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara subscribe. Don't forget switch on the notification bell. Aku ucapin thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day and stay healthy.